Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar? Sampai bertemu kembali dengan Bu Guru Era dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Materi pada pagi hari ini adalah cerita Ramayana. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mengenal sumber cerita Ramayana. Yang kedua, menjelaskan pengertian Ramayana. Dan yang ketiga adalah menceritakan isi cerita dalam kitab Ramayana. Ramayana merupakan bagian dari kitab Itihasa, di mana Itihasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari kata iti, ha, dan asa. Iti artinya begini, ha artinya tentu, dan asa artinya sudah terjadi. Jadi, Itihasa berarti sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni Rama dan Ayana. Rama artinya Raja Rama, sedangkan Ayana artinya perjalanan suci. Jadi, Ramayana adalah perjalanan suci dari Sang Rama. Adapun bagian-bagian dari Saptakanda adalah yang pertama Balakanda, yang kedua Ayodhya Kanda, yang ketiga Aranya Kanda, yang keempat Kiskinda Kanda, yang kelima Sundara Kanda, yang keenam Yuddha Kanda, dan yang ketujuh adalah Yuddha Kanda. Adapun ketujuh bagian atau kanda tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat ditukar-tukar maupun dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya karena merupakan kumpulan atau alur cerita dari awal sampai akhir. Bagian yang pertama adalah Balakanda. Balakanda di sini mengisahkan tentang pemerintahan Raja Dasarata di negeri Kosala yang beribu kota Ayodhyapura. Beliau memiliki 3 orang permaisuri, yakni Dewi Kosalya, yang kedua Dewi Kekayi, dan yang terakhir Dewi Sumitra. Dari 3 orang istri ini, mereka memiliki 4 orang anak. Dewi Kosalya berputra Sang Rama, Dewi Kekayi berputra Bharata, dan Dewi Sumitra berputra Laksmana dan Satrugna. Pada Balakanda juga mengisahkan tentang Sang Rama yang memenangkan sayembara di Wideha dan memperoleh Dewi Sita yang merupakan putri dari Prabu Janaka. Dewi Sita kemudian diperistri oleh Sang Rama. Yang kedua, Ayodhya Kanda. Ayodhya Kanda ini mengisahkan tentang Prabu Dasarata yang ingin menyerahkan kerajaannya kepada Sang Rama, namun dihalangi oleh Kekayi dengan mengingatkan bahwa dulu sebelum menikah, Dasarata berjanji untuk menjadikan Bharata sebagai raja dan membuang Rama ke hutan selama 14 tahun. Setelah kepergian Rama ke hutan, Dasarata meninggal. Namun, Bharata tidak mau menjadi raja. Yang kemudian Bharata menyusul Rama ke hutan untuk membujuk Rama. Akan tetapi, Rama tidak mau kembali. Kemudian Sang Rama menyerahkan terompah sebagai simbol Bharata menjadi raja atas pemerintah dari Sang Rama. Yang ketiga adalah Aranya Kanda. Aranya Kanda isinya mengisahkan tentang kehidupan Sang Rama, Dewi Sita, dan Laksmana di hutan. Laksmana diganggu oleh raksasi Supranaka. Supranaka merubah wujudnya menjadi wanita cantik. Namun karena kesal dengan raksasa tersebut, akhirnya Laksmana memotong hidung sang Supranaka. Supranaka kemudian melaporkan kejadian itu kepada Rahwana, yang akhirnya Rahwana menculik Dewi Sita. Pada saat penculikan, diketahuilah oleh Jatayu, yang kemudian Jatayu berperang dengan Rahwana, yang berakhir dengan kekalahan dari Jatayu.
Sebelum Jatayu meninggal, ia mencari Rama untuk melaporkan bahwa istrinya itu diculik oleh Rahwana dan dibawa ke Alengka. Yang keempat adalah Kiskindakanda. Kiskindakanda isinya mengisahkan tentang pertemuan Rama dengan Sugriwa. Sugriwa merupakan raja kera dari kerajaan Kiskinda. Pada pertemuan itu, Sugriwa bercerita bahwa istri dan kerajaannya direbut oleh saudaranya yang bernama Subali. Rama akhirnya membantu Sugriwa untuk merebut kembali kerajaannya, dan pada pertempuran itu Subali meninggal dan akhirnya kerajaannya dikembalikan oleh Sugriwa. Sedangkan Anggada, anak dari Subali, diangkat oleh Sugriwa menjadi Raja Kiskinda. Dan Sugriwa membantu Rama untuk menyerang kerajaan Alengka yang merupakan kerajaan dari Rahwana. Yang kelima adalah Sundarakanda. Pada Sundarakanda ini mengisahkan tentang Hanoman yang ditugaskan berangkat ke Alengka untuk menemui Dewi Sita. Hanoman berhasil menemui Dewi Sita, namun Hanoman berhasil ditangkap, kemudian diikat, lalu dibakar. Karena Hanoman ini sakti, ia berhasil meloloskan diri. Yang keenam adalah Yudakanda. Yudakanda mengisahkan tentang tentara kera dengan bantuan Dewa Laut berhasil membangun jembatan di tengah laut. Jembatan tersebut dikenal dengan nama Jembatan Situbanda. Jembatan yang dibangun oleh tentara kerajaan Kiskinda akhirnya dapat menghubungkan India, kerajaan Kosala, dengan Alengka atau kerajaan dari Rahwana. Pasukan Rama kemudian menyeberangi lautan dan akhirnya mencapai Alengka. Rahwana mengetahui negaranya dalam keadaan terancam, kemudian menyusun siasat perang. Adiknya yang bernama Wibisana mencoba memberi nasihat kepada Rahwana agar Dewi Sita dikembalikan kepada Rama dan tidak usah melakukan peperangan. Mendengar nasihat itu, Rahwana bukannya menerima, dia malah marah, kemudian mengusir Wibisana dari Alengka. Wibisana kemudian bergabung dengan Rama. Pertempuran antara Rama dengan Rahwana tidak dapat dihindarkan. Dalam pertarungan yang sengit, banyak prajurit dan panglima yang gugur, seperti Kumbakarna, adik dari Rahwana, dan Indrajit, anak dari Rahwana. Akhirnya, Rahwana gugur di tangan Rama oleh senjata panah saktinya. Rama akhirnya mengangkat Wibisana menjadi Raja Alengka. Dalam penobatannya, Rama memberikan wejangan ajaran kepemimpinan kepada Wibisana yang disebut dengan Astabrata. Setelah semuanya aman, Rama akhirnya kembali ke Kosala bersama dengan Dewi Sita. Yang ketujuh adalah Uttarakanda. Uttarakanda isinya mengisahkan tentang Rama mendengar desas-desus yang menyaksikan kesucian dari Dewi Sita. Kemudian Dewi Sita diusir oleh Rama yang kemudian tinggal di pertapaan Maharesi Walmiki. Setelah itu, Dewi Sita melahirkan anak yang bernama Kusa dan Lawa. Keduanya dibesarkan oleh Maharesi Walmiki. Pada saat Rama menggelar upacara Aswameda, Kusa dan Lawa hadir untuk membawakan nyanyian Ramayana yang merupakan gubahan dari Maharesi Walmiki. Mendengar nyanyian tersebut, Rama yakin bahwa itu adalah anaknya. Kemudian dipanggillah Dewi Sita untuk ke kerajaannya. Yang setelah sampai di kerajaannya, Dewi Sita bersumpah, janganlah tubuhnya diterima oleh bumi seandainya ia tidak suci. Seketika itu belahan bumi dan lenyaplah Dewi Sita. Melihat kejadian itu, Sang Rama menjadi sedih, kemudian menyerahkan kerajaannya kepada Kusa dan Lawa, serta ia kembali ke Kayangan untuk menjadi Dewa Wisnu.
Sekian materi pada pagi hari ini anak-anak. Sampai jumpa kembali. Ibu guru tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.